Inilah detik-detik bus yang membawa rombongan wisata terbalik di Kampung Nanas, Kecamatan Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat. Bus yang membawa 30 orang wisatawan asal Kabupaten Bekasi ini gagal menanjak di Jalan Raya Sukamakmur. Jalan lalu lintas tidak bisa. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, seluruh penumpang dan sopir bus berhasil dievakuasi. Dari Bogor, Jawa Barat, iNews melaporkan. Luka-luka parah gitu. Satu keluarga di Pulau Gadung, Jakarta tewas tersetrum yang diduga dari aliran listrik pemanas air. Ratusan warga berdesakan membeli minyak goreng di Natuna. Pesawat China Eastern Airlines yang membawa 132 orang jatuh di pegunungan di daerah otonomi Shuangxi, Cina Selatan. Halo, selamat malam pemirsa. Mobil pick-up yang mengangkut puluhan pekerja terbalik di Jalan Raya Ijen, Bondowoso sore tadi. 2 korban tewas karena terjepit kendaraan dan puluhan lainnya luka berat. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malang selengkapnya. Silakan bos, minta tolong bos. Biar bos. Beginilah video amatir kecelakaan sebuah mobil pick-up yang mengangkut puluhan pekerja terbalik di Jalan Raya Ijen. Beberapa korban terlempar dari pick-up dan ada juga yang tertindih badan mobil hingga sulit dievakuasi. Kejadian bermula saat pick-up yang dikendari Surahman, 44 tahun, melintas dengan kecepatan tinggi di jalan yang lurus dan menurun. Tak lama, pick-up bermuatan 28 orang tersebut kemudian oleng dan langsung terbalik. Dibantu pengendara yang melintas dan warga setempat, para korban kemudian dibawa ke puskesmas terdekat. 2 korban tewas karena tertindih badan kendaraan, sementara puluhan korban lainnya mengalami luka berat di kepala, tangan, dan kaki. Yaitu kendaraan Grand Max yang mengangkut pekerja sebanyak 28 orang. Kendaraan ini mengangkut pekerja dari arah Ijen, kemudian sampai di kawasan Gunung Anyar, desa Kecamatan Tapen, mengalami laka lantas selip sendiri atau terguling. Kemudian korban sudah dievakuasi di beberapa puskesmas yang ada di wilayah sekitaran Tapen. Kejadian laka lantas ini ditangani petugas Satlantas Polres Bondowoso. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Di Purbalingga, Jawa Tengah, truk yang mengangkut rombongan santri yang hendak berwisata terguling di pinggir jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu. Truk dari Purbalingga yang mengantar rombongan santri terguling di pinggir jalan di Desa Sangkan Ayu, Mrebet, Purbalingga. Truk yang dikemudikan Subagio, warga Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga ini terguling di tanjakan Sangkan Ayu. Sedianya, truk membawa rombongan santri dari Pondok Pesantren Al-Wafa, Desa Banjaran, hendak berwisata ke Desa Serang. Namun saat melintas di jalur menanjak, truk tidak kuat menanjak dan berjalan mundur hingga akhirnya terguling. Diduga sopir truk tak bisa mengendalikan truk saat melaju di tanjakan ekstrim. Truk dievakuasi menggunakan kendaraan dump truck dibantu warga. Awal mulanya sih lagi nanjak, maksudnya udah ditanjakan selesai, kirain pindah gigi 2 Kuat gitu ya. kuat, tapi ternyata nggak mampu, akhirnya direm, berhenti, anak-anak turun, mau dimasukkan lagi ke gigi 1 malahan nggak masuk, jadi akhirnya turun. Truk mengalami rusak di bagian depan. Beruntung sopir dan seluruh penumpang selamat karena sebelum truk terguling, seluruh penumpang berhasil turun dari truk. Seluruh santri akhirnya dipulangkan ke pondok pesantren menggunakan kendaraan lain. Dari Purbalingga, Jawa Tengah,
Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pencarian korban kecelakaan mobil minibus yang terjun ke sungai di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan terus dilakukan. Petugas gabungan berupaya mencari korban yang diduga hanyut terbawa arus sungai. Petugas gabungan hingga kini masih mencari satu korban hilang minibus terjun ke sungai di Salubarani, Tanah Toraja. Korban yang diketahui bernama Amita Bitika diduga hanyut di sungai sejak kemarin. Petugas gabungan kesulitan untuk melakukan pencarian karena derasnya arus sungai dan hujan yang turun. Sekarang ini hujan terus turun dari tadi malam. Jadi apabila hujan juga di daerah Makale ini kemungkinan berpengaruh di proses pencarian ini. Apalagi hari ini tadi pagi itu ketinggian air sangat tinggi, belum surut juga terlalu rendah, jadi proses evakuasi. Sebelumnya minibus yang melaju dari arah Makassar ini hilang kendali saat melintas di Jalan Trans Sulawesi. Akibatnya minibus yang mengangkut 7 penumpang ini jatuh ke sungai. Tim SAR yang dibantu warga mengevakuasi para korban dengan peralatan seadanya. 5 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit, sementara 1 orang tewas dan 1 lainnya hilang. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jeffrey Tonapa, iNews melapor. Pemirsa, rangkaian kabel udara milik PLN di Jalan Abdul Muiz, Jakarta terbakar. Api yang cepat menyambar menyulitkan proses pemadaman. Api membakar untaian kabel udara milik PLN yang membentang di atas Jalan Abdul Muiz, Jakarta. Petugas keamanan Gedung Bank Indonesia berupaya memadamkan api agar kebakaran tidak semakin meluas. Api pertama terlihat pada bagian sudut kabel yang terikat di tiang dan seketika menyambar rangkaian kabel lainnya. Laporan dari sudin kita bahwa ada terjadi kebakaran kabel listrik ya. Sekitar pukul berapa tadi Bang Latif? 9.30 kurang lebih. Kita sampai TKP, alhamdulillah sudah padam oleh petugas keamanan setempat. Diduga kebakaran disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik dikarenakan kondisi rangkaian kabel cukup semrawut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan bayi serta pengasuhnya di Pulau Gadung, Jakarta tewas tersertum. Keempatnya diduga tersetrum aliran listrik dari pemanas air. Sebanyak 4 orang dalam satu rumah dilaporkan tewas tersengat aliran listrik di Jalan Pulau Mas Barat 12, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Minggu malam. Korban terdiri dari suami, istri, dan bayinya yang masih berusia 11 bulan, serta pengasuhnya. Keempatnya tewas setelah diduga kuat tersengat aliran listrik dari pemanas air di kamar mandi rumahnya. Kejadian bermula ketika sang ibu sedang memandikan bayinya dan terjadi korsleting listrik di pemanas air. Kemudian suami beserta pengasuh bayi berniat menolong, namun keduanya justru ikut tersetrum. Mandiin anaknya, mandiin anaknya, terus ibunya mandiin anaknya, susternya nolongin, bapaknya nolongin, cuman nggak tahu itu setom dari mana, apa dari water waktu itu nggak tahu ya, cuman gitu aja kejadiannya kita nggak tahu. Itu berarti yang meninggal ada berapa Bu? 4. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan memeriksa kemungkinan adanya kelalaian atau kesalahan instalasi listrik yang baru saja diperbaiki. Metro Jakarta Timur akan datang untuk memastikan, melaksanakan oleh TKP, memastikan memang benar kejadian itu memang korslet atau tidak. Sehingga kita akan memanggil dari saksi ahli, dari Puslapor untuk memastikan memang terjadinya korslet atau tidak. Selain memastikan seperti itu. Jadi sementara kita karena dari pihak keluarga sekarang masih pihak kedukaan, jadi dari kemarin masih teknik meminta informasi secara lisan. Nanti kalau kedukaan sudah selesai, nanti kita akan minta secara tertulis, kita panggil ke Polres ataupun kita meriksa di tempat. Tapi sekarang kita fokus adalah melaksanakan oleh TKP untuk memastikan memang benar meninggalnya karena dugaan korslet listrik atau tidak. Sementara jenazah satu keluarga bersama pengasuhnya sudah di rumah duka Heaven untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Tukang bangunan di Kolaka, Sulawesi Tenggara tewas tersengat listrik. Korban tewas seketika dengan kondisi melepuh di sekujur tubuh. Seorang tukang bangunan tewas tersengat listrik saat membetulkan instalasi udara di atap rumah seorang dokter. Kejadian berawal saat korban, Barnas Zakaria, bersama rekannya tengah mengerjakan proyek instalasi udara. Pada saat mereka memasang baja ringan, tiba-tiba keduanya terlempar akibat tersengat listrik. Rekan korban pingsan akibat sengatan listrik, sementara korban tewas ketika dengan luka melepuh di seluruh tubuhnya. Pihak keluarga yang datang ke rumah sakit histeris mendapati keluarganya yang sudah tak bernyawa. Di mana korban sementara memperbaiki plafon dan atap rumah dan tersengat arus listrik. Tapi kondisi korban bagaimana? Jadi kondisi korban langsung dilarikan di rumah sakit dan tiba di rumah sakit korban meninggal. Kini jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan, sementara polisi masih menyelidiki tempat kejadian. Dari Kolaka, Sulawesi Tengah, Asdar Lantoro, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi di mana ibu yang membunuh anak kandung di Brebes, Jawa Tengah menjalani pemeriksaan kejiwaan. Tim dokter akan memberikan 3 tahap pemeriksaan kepada pasien. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Brebes akhirnya membawa terduga pelaku penganiayaan anak kandungnya hingga tewas Kanti Utami ke RSUD Dr. Suselo Slawi Kabupaten Tegal. Pelaku akan menjalani serangkaian pemeriksaan kejiwaan. Pihak rumah sakit akan melakukan pemeriksaan kejiwaan, profil kepribadian hingga kecerdasan pelaku. Pemeriksaan kejiwaan memerlukan waktu hingga 3 hari ke depan untuk mendapatkan hasil observasi pasien. Terduga pelaku akan menjalani rawat inap di RSUD Suselo Slawi selama proses pemeriksaan. Ya, pemeriksaan ini nanti akan terdiri dari 3 hal, yaitu pemeriksaan psikiatri, pemeriksaan profil kepribadian, dan juga profil kecerdasan pasien. Dan pemeriksaan itu belum kita lakukan semua, baru tahap bagaimana kita mendekati pasien, biar pasien itu mau bercerita apa adanya. Terdiri dari 3 hal, yaitu pemeriksaan psikiatri, pemeriksaan profil. Berdasarkan penyelidikan sementara, pelaku mengaku mendengar bisikan. Dan pemeriksaan itu belum kita lakukan semua. Sebelumnya Kanti Utami diamankan warga dan aparat lantaran tega membunuh anaknya sendiri. Anak keduanya tewas, sementara anak pertama dan anak bungsunya berhasil selamat dengan sejumlah luka. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang perwira polisi meninggal dunia ditembak salah satu tahanan kasus narkoba di Gorontalo. Polda Gorontalo menyebut ada kesalahan prosedur yang memicu peristiwa itu. Kasus penembakan terhadap perwira polisi bernama AKBP Beni Mutakhir terjadi di rumah pelaku bernama Rocky di perumahan Asparaga, Kelurahan Huangbotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Korban AKBP Beni merupakan Direktur Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Gorontalo. Korban tewas akibat luka tembak di kepala sebanyak 1 kali. Tim Inafis Polda Gorontalo menjelaskan, penembakan terjadi sekitar pukul 4 Senin pagi. Penyelidikan sementara, korban AKBP Beni disebut melanggar prosedur dengan mengizinkan pelaku ke rumahnya. Untuk motif sedang kita jalani, namun perlu kami sampaikan bahwa memang telah terjadi pelanggaran prosedur ya, oleh korban. Nah, ini yang memang juga sedang kita dalami, apakah memang sebelum-sebelumnya telah terjadi atau baru kali ini. Hingga kini, polisi masih memeriksa intensif pelaku Rocky yang diketahui salah satu tahanan kasus narkoba. Sejumlah barang bukti telah dikumpulkan, termasuk 1 senjata rakitan yang digunakan pelaku menembak korban. Dari Gorontalo, Burhan Undu, iNews melaporkan. Pemirsa, aktivis HAM Haris Azhar dan koordinator Kontras Fathia Maulidianti akan mengajukan pra-peradilan siap melawan Luhut Binsar Panjaitan. Informasinya sesaat lagi.